Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat datang di perkuliahan Perkakas Tangan untuk Prodi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal kelas 2021 pagi A ya. Bener kan kelas A kan ya? Ya betul. Oke. Baik, perkenalkan kami ada 3 pengajar di sini sebagai fasilitator. Saya Ade Ariswan, nanti ada Ibu Mutiarani, dan ada Pak Khalilur Rahman ya. Kita bertiga akan memfasilitasi perkuliahan praktikum perkakas tangan di kelas ini. Oke, sebelumnya saya mau nanya, ini semuanya dari SMA atau ada dari SMK juga? Campur, Pak. Ada Campur, Pak. juga, Pak. Yang dari SMK ada jurusan apa aja ya? Ada IPA, ada IPS, Pak. Yang SMK? Saya dari jurusan Teknik Mesin, Pak, SMK. Teknik mesin. Oke. Tidak familiar sama peralatan mesin ya? Oke. Ya, jadi kalau kita di jurusan teknik mesin itu harus bisa paling tidak pernah pakai peralatan-peralatan mesin. Kemarin udah belajar di PPD ya, proses permesinan dasar. Nah, ini juga sama, cuma nanti kita memang banyak menggunakan perkakas tangan ya, walaupun mungkin ada beberapa yang power tool juga. Oke, kita di sini ada kontrak perkuliahan ya. Jadi seperti biasanya ke perkuliahan pertama itu kita sampaikan dulu kontrak perkuliahannya seperti apa, kita sepakati bersama supaya nanti di jalannya dalam perkuliahan kita nggak lost ya, nggak hilang arah. Dan ketika di akhir perkuliahan sudah disepakati bagaimana penilaiannya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Misalnya merasa harusnya mendapat A tapi tidak gitu ya. Nah, kita sepakati nanti bagaimana komponen penilaiannya. Ya, jadi saya share screen dulu kontrak perkuliahannya ya. Dokumen kontrak perkuliahannya seperti ini. Tim pengajarnya, tim teachingnya ada 3 dosen ya. Nanti kalau di kelas ini saya sama Bu Mutia. Deskripsi mata kuliahnya memang ini dititik beratkan pada penggunaan perkakas tangan. Perkakas tangan itu maksudnya yang pakai manual ya, dengan manual. Tapi kita juga menyesuaikan sama peralatan yang di lab dan juga kebutuhan produk apa yang akan kita kerjakan. Mungkin nanti ada beberapa pakai power tool ya. Dan karena kita juga punya alat laser cutting, nanti juga akan kita manfaatkan laser cuttingnya. Walaupun itu bukan perkakas tangan ya, itu kan power tool. Tapi akan kita manfaatkan juga karena kita punya alatnya, dan saudara nanti kalau khusus mau pakai laser cutting itu di kuliah sendiri itu masih jauh ya. Nah, jadi diselipkan ke sini, nanti kita manfaatkan juga untuk membuat produk yang akan kita kerjakan. Nah, ada 3 topik utama di perkakas tangan ini, ada kerja bangku, ada kerja plat, dan ada kerja kayu. Nah, ini bergantung sama jenis produknya dan metode pengerjaannya ya. Nanti sambil jalan saya jelaskan maksudnya seperti apa kerja bangku, kerja plat, dan kerja kayu. Tapi kalau yang SMK, apalagi yang mesin, saya rasa udah familiar ya sama 3 pekerjaan ini. Minimal kerja bangku pasti udah tahu ya. Nah, capaian pembelajarannya ini ya, memahami rencana itu sudah jelas ya. Nanti kita akan gunakan laser cutting, dan itu digunakan juga untuk kerja bangku, kerja kayu, dan kerja plat. Mata kuliah ini tidak punya prasyarat karena memang untuk tingkat 1 ya, jadi langsung diberikan di awal. Ini peta kompetensinya. Nah, yang pertama itu K3. K3 itu paling awal, paling penting dari semua pekerjaan kita. Jadi ketika kita bekerja, yang pertama
utamakan itu mengenai keselamatan ya. Memang kita punya target harus menyelesaikan produk dengan spesifikasi demikian dan jumlahnya sekian gitu ya. Tapi juga harus memperhatikan ketiga, karena ketiga ini kalau tidak tercapai ya percuma yang kita kerjakan tadi ya. Yang penting itu keselamatannya, selain keselamatan diri kita sebagai praktikan dan juga keselamatan alat-alatnya. Ya, walaupun kitanya jadi aman tapi alat-alatnya rusak, nah itu kan juga rugi ya, rugi bersama ya. Nanti kita juga akan mempelajari itu. Nah, strategi perkuliahan ya, kalau kelas pagi biasanya ada PBL atau Project Based Learning, tapi ini akan diumumkan nanti di minggu kelima kuliah. Kita akan kuliah biasa yang akan dipadatkan mungkin di 4 minggu pertama ini. Cuman kebutuhan mahasiswa yang akan dialokasikan ke BBL itu belum final ya. Jadi saya belum bisa bercerita banyak tentang strategi perkuliahan ke depan karena kita sediakan ada 3 kelas mahasiswa pagi. Saya nggak tahu apakah akan habis di PBL atau mungkin ada yang sisa. Tapi jelasnya nanti kalau yang habis di PBL berarti ngikutin pekerjaan yang di PBL. Tapi kalau masih ada sisa nanti kita kerjakan 3 proyek itu ya, kerja baku, kerja plat, dan kerja kayu. Sementara kita pengenalan dulu. Pengenalan alat dulu, nanti laser cutting, nanti ada yang mencoba kerja bangku ya, ada yang mencoba kerja plat dan kerja kayu. Seperti itu. Ya, kita kuliahnya 6 sesi ya. Ini kan 2 SKS praktikum, jadi 6 sesi. Yang dinilai nanti akan lebih banyak praktikumnya. Itu dari sisi logbook, beda kerja, dan attitude jelas ya. 6 sesi itu 6 kali 50 menit. Jadi kalau kita mulai dari pukul 7.50 itu selesainya kira-kira jam 12. Bentar ya, saya buka jadwal dulu. Nah ini, saya sambil mengingatkan jadwal kuliah kita yang kelas pagi. Nah, ini kelas pagi, kelas A ya. Jadi mulainya hari Kamis. Nah, jam kuliahnya dimulai jam 7.50 ya. 7.50 dan nanti berakhir jam 12.50. Nah, itu ideal seperti itu. Itu nanti kita sesuaikan. Kalau bisa selesai lebih cepat itu lebih baik. Tapi kalau lebih nggak boleh ya. Lebih nggak boleh karena udah melewati batasnya. Nanti kita juga perlu jam istirahat. Jadi saudara juga pasti ada kuliah lain kan ya. Pengetahuan material. Oke, mungkin gitu tentang kuliahnya. Nah, nanti kita sepakati yang lain dulu. Terus mengenai tugas dan evaluasi ya, itu tergantung nanti tipe pembelajaran yang akan saudara alami, apakah kuliah biasa atau PBL. Kalau PBL nanti ada rubriknya sendiri yang akan diberi nilai oleh manajer proyek. Nah, manajer proyek itu bisa saja antara saya dan Bu Mutia, bisa juga dosen lain, tergantung nanti proyek yang dikerjakan. Terus komponen penilaian ya. Nah, ini standar dari Poli Batam. Mungkin dapat tahu semua, saya ingatkan lagi, kalau ingin mendapatkan nilai A minimal harus 85. Kalau 84,9 itu belum 85 ya. Jadi usahakan secara maksimal. Kalau mau dapat nilai maksimal ya jangan nanggung nilainya gitu ya. Disiplin mengerjakan semua kewajibannya. Dan nanti ada nilainya D dan E ya. Biasanya kalau E itu wajib mengulang ya, nggak boleh dibawa pulang. Kalau D itu bisa bungkus sebenarnya, dengan syarat IPK ketika lulus itu minimal 2,0. Kalau kurang dari 2,0 itu belum boleh wisuda. Kalau di atas D boleh ngulang nggak? Misalkan D plus atau C min. Sebenarnya boleh, cuman kemarin ada teknis di SIM-nya nggak bisa diulang, tapi itu nanti bisa diatur oleh ketua program studi. Ya, sedapat mungkin jangan dapat nilai yang di bawah-bawah ini ya, dapat nilai yang atas-atas ya. Jadi jangan harapkan nilai yang di bawah harus diulang. Ya, bagusnya nilainya yang atas-atas ini. Oke.
Nah, ini komponen penilaian saya usulkan seperti ini, tapi nanti kita berdiskusikan bersama juga sama Bu Mutia juga ya. Kalau yang kuliah biasa seperti ini ya, soft skill-nya 10%, ini memang amanat dari peraturan akademik kita. Harus ada sikap ya, penilaian sikap, penilaian soft skill, komunikasi juga di situ, kehadiran, itu minimal 10%. Praktikum 40% karena memang kita akan lebih banyak praktikum. Dan juga kita ada UTS dan UAS. UTS UASnya itu teori ya. Itu 25%, 22%. Nah, tapi kalau PBL, saya usulkan seperti ini. Ini nggak ada PBL. Nah, jadi kalau PBL nanti kan mengerjakan project ya. Ya, jadi kalau proyek nanti harus datang ke proyeknya sampai selesai. Nanti ada penilaian logbook dan nilai dari manajer proyek itu 50%, setengahnya. Nanti di akhir proyek, di akhir semester, saudara harus presentasi apa yang dilakukan dan bagaimana produknya. Nah, itu akan masuk penilaian kita seperti itu. Ini enggak ya. Jadi nanti kalau strategi perkuliahannya minggu kedua itu kita belajar apa, minggu ketiga belajar apa, nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Oh ya, karena sekarang di kampus sedang banyak, bukan cuma di kampus ya, di Batam sedang banyak kasus COVID ya. Minggu pertama ini kita tidak bisa tatap muka langsung, jadi semua perkuliahan offline ya. Maksudnya semua perkuliahan itu daring, online. Termasuk kita, harusnya kita tadi ke lab ya, tapi belum boleh dulu. Dan mungkin ke depannya saya masih menunggu arahan, tapi kemarin saya, Bu Mutia dan Pak Holil sepakat kita bagi 2 kelasnya nanti. Ada setengah kelas yang praktikum di lab, ada setengah kelas nanti yang mengerjakan tugas-tugas yang lain seperti itu. Sampai situ dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, saya serahkan ke Bu Mutia. Silakan Bu, kalau ada yang mau disampaikan Bu. Ya, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya ya. Semester 1 mungkin ada yang siapa semuanya ya sama saya ya fisikanya ya. Semester ini ya, kita jumpa lagi mata kuliah perkakas tangan. Jadi kalau di sini mungkin kita lebih banyak praktik ya, nggak belajar teori lagi kayak di fisika. Di sini saya ada teori sedikit tapi maksudnya teori praktek gitu. Jadi di sini mungkin saya akan menitik beratkan pada sikap. Yang pertama masalah K3 ya. Kalian udah dapat mata kuliah K3? Belajar K3 sudah? Keselamatan dan kesehatan kerja? Belum? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Semester kalau kapal kalau nggak salah di akhir malah kayaknya dapat. Ya, kalau di mesin biasanya di semester di tahun pertama. Jadi ada yang mungkin ada yang belum pernah, masih asing, K3 barangkali ya. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini kita kan kalau di terutama mesin ya kan banyak praktik di lab, nanti juga kalian akan magang. Nah, di sini kan tentunya banyak barang-barang yang dan kegiatan yang bisa menimbulkan kecelakaan gitu ya. Dan memang pernah berapa kali kejadian gitu. Ya ada yang ringan, ada yang moderat ya, lumayan ya. Saya nggak berharap baik ringan maupun sedang, apalagi sampai yang berat saya nggak berharap terjadi. Jadi saya pengen kalian jangan menyepelekan soal K3, cuman gitu-gitu aja gitu. Ya memang biasanya kita agak cenderung menyepelekan sampai kejadian gitu kan. Nah di sini saya pengen kalian belajar tentang menyampaikan safety briefing sebelum mulai praktikum. Ada yang pernah tahu safety briefing gimana? Mungkin dulu yang SMK pernah magang di perusahaan, mungkin waktu dulu ada yang pernah tahu? Siapa? Haris Susmana? Nggak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nggak tahu? Oh, belum SMK, tahu. Ya. Oh, siapa di sini yang SMK?
Muhammad Arif ini ada orangnya nggak? Kenapa nggak ada? Oh ada. SMA SMK Arif? SMA, Bu. Oh SMA. Siapa di sini SMK? Nggak berani ngaku, takut ditanya. Saya, Bu. Mana Lutfi. Saya, Bu. Maulana, Bu. Lutfi pernah magang di mana Lutfi? Dekat ini, Bu, Simpang Kuda, Bu. Nggak ada Kuda. safety briefingnya nggak ada, Bu, kemarin. Oh nggak ada ya? Mungkin ya Ya, nanti PT kalau kecil. mudah-mudahan nanti kalian semoga magang di PT besar ya. Nah kalau di PT yang lumayan besar itu biasanya wajib SMK 3 ya, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah itu biasanya hampir sebelum mulai kegiatan, mulai project itu ada namanya safety briefing. Ini saya biar kalian apa ya? Biar kalian lebih jelas lah, saya mau minta kalian nonton aja ya, boleh ya Pak De ya? Silakan Bu. Ya, oke sebentar saya coba share, bisa nggak ya di sini? Kalau nggak bisa, mungkin nanti saya share di grup ya. Ada nggak suaranya? Bentar. Tidak ada, Bu. Oh, bentar dulu. Tunggu dulu ya. Selamat sore. Saya pause dulu. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada kurang satu apapun. Baik, sebelum kita laksanakan pekerjaan pada hari ini, mari kita berdoa menuju kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk penyemangat kita melaksanakan pekerjaan nanti, mari kita senam terlebih dahulu agar otot kita menjadi tegang. Oke, tangan dipinggang. Nanti kita goyang-goyangkan kepala dari kiri kanan dulu ya. Oke, mulai. Ya, dibalikkan lagi ke kanan. Terasa nanti di leher itu agak bunyi-bunyi gitu ya. Oke, selesai. Tangannya lagi. Tangannya kita goyang-goyangkan. Kita dari depan ke belakang. Baik. Oke, kita balikkan lagi dari belakang ke depan. Biar enak terasa bawah gitu ya. Setelah kita bekerja berat. Oke, lanjut kaki yang kanan. Kita putar. Selanjutnya kaki kiri. Potong di tiga. Oke, yang Bapak ya sudah. Baiklah. Sebelum kita melaksanakan pekerjaan, kita tekskan dulu APD perlengkapan kita untuk melaksanakan pekerjaan. Mulai dari helm. Helmnya Pak belum pakai tali. Dipasang. Oke, untuk kacamata. Oke, selanjutnya baju coba bisa. Oke, sepatu. Itu tali sepatu ini di jelas siapa? Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan kita pada hari ini. Yaitu juga kita pembuatan tangki air. Kita menggunakan kren. Kita ketahui kalau pembuatan tangki air sudah ada kren sangat banyak sekali risiko yang akan kita hadapi nantinya. Jadi tolong sampaikan apa kira-kira risiko yang akan terjadi nanti pada saat kita melaksanakan pekerjaan. Baik, silakan. Pak, untuk pembuatan tangki air menggunakan kren itu sangat berisiko. Jadi saat kren beroperasi kita dilarang melintas di area kren saat melakukan pekerjaan. Terima kasih. Pastikan nanti ya tidak ada orang di sekitar pekerjaan kita nanti ya. Siapa? Siapa Roni? Oke, dari pengalasan mungkin kalau koneksi kabel yang sambungannya tidak bagus akan menyebabkan korsleting. Ya baik, nanti pastikan dulu ya kabelnya. Ya, agar baik. Pak Darman silakan. Ya Pak, karena kondisi rantai ini bisa mengaktifkan pada untuk tenaga yang dapat
mau perjalanan bekerja bisa mengakibatkan cedera seperti pinggang, kepala lantai atau dinding. Bisa Pak, terima kasih. Pastikan area lantai kita kita bekerja itu bersih dari air atau lain sebagainya. Pak, sudah ada kondisinya Pak, apabila panas kita atau bisa nanti perhatikannya lingkungan kita, jangan sampai nanti barang-barang kita berada di pekerja kita. Pak, itu silakan. Ya Pak, untuk penggunaan kedelai Pak, kita harus memastikan risiko dan lantai dalam kondisi aman dan baik agar tidak terjadi terjadinya lain. Ini benar Pak. Baik, kita sudah tahu ya semuanya, kita sudah tahu bahwa risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan ya. Oke, selanjutnya saya ingin konfirmasi keadaan alat. Oke, yang pertama, apakah kondisi home lebih baik? Baik. Apakah kondisi lantai baik? Baik. Apakah kondisi cabai baik? Baik. Terima kasih Bapak. Nanti sebelum kita bekerja, tolong nanti diperhatikan lingkungan lagi, dan mudah-mudahan pada hari ini kita datang sehat, bekerja pulang selamat. Amin. Oke, kita yel terlebih dahulu. Ketiga. Oke, itu jelas tadi dilihatnya. Jelas. Tadi Ferdi. Jelas Ferdi. Cukup jelas, Bu. Paling hati-hati ya di jalan, kamu sambil kelaka. Ini contoh kurang safety ya ini ya. Nah, jangan ditiru ya adik-adik ya. Nanti lain kali lain kali kalau mau kuliah pastikan Anda ini dulu ya, cari tempat yang aman ya. Soalnya takut nanti nggak konsen, apalagi naik motor ya. Nah, gitu. Ini oke, ini nanti jelas ya. Itu tadi salah satu video safety briefing. Kami pengen sebelum mulai praktikum, ini kan nanti dibagi-bagi kelompoknya ya, nanti sama Pak Ade sama kami dibagi-bagi kelompoknya. Nanti setiap sebelum mulai praktikum biasa ya, kalian langsung nanti dikasih tahu jamnya mulai berapa. Jadi begitu mulai praktikum, kalian udah langsung baris, terus nanti satu orang pimpin safety briefing, ya. Yang pimpin nanti acak ya. Kami bisa tunjuk siapa saja ya, bisa laki, bisa perempuan. Nah, yang ditunjuk kita harus sudah bisa safety briefing. Boleh kalian misalnya masih takut demam panggung, boleh ditulis ya, bawa kertas gitu, nggak masalah. Tapi jangan bilang nggak siap ya, karena itu nanti masuk ke penilaian ya Pak Ade ya, penilaian praktikum ya. Ya, jadi itu masuk ke penilaian praktikum, kalian selalu itu siapkan safety briefingnya. Jadi yang pertama, apa aja yang komponen yang harus ada? Coba Rahadatul IC. Ya Bu, nah Bu. Tadi di safety briefing harus ada apa aja yang disampaikan? Kurang jelas tadi Bu suaranya Bu. Oh, suaranya kurang jelas. Oke, nanti saya share lagi di grup ya. Jadi yang pertama berdoa pasti ya. Berdoa, yang kedua mungkin kalian boleh ya pemanasan dulu. Mungkin yang biar badannya nggak kaku ya, silakan mau terserah kalian gimana bentuknya. Yang ketiga bisa menyampaikan ya hari ini rencana kerjanya mau ngapain, maksudnya praktikumnya mau apa. Nah ya kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa lihat di ini aja ya, di learning mungkin nanti ada kontrak kerja ya, kontrak kuliah hari ini mau ngapain. Nah kalian bisa mungkin baca-baca kertas tangan tuh biasanya bekerja dengan apa gitu. Nanti kemudian kalian sebutkan kira-kira potensi bahayanya sama risikonya apa aja. Misalnya kalian mau kerja dengan kayu, berarti kan biasanya pakai alat potong kan.
nanti berarti ada risiko apa aja, misalnya terkena gergaji misalnya kayak gitu kan ya. Nah, kalau potensi bahaya itu misalnya benda tajam, berarti risikonya terpotong, tergores seperti itu ya. Contoh. Kemudian bisa setelah itu kalian beritahu, jangan cuma potensi bahayanya aja, berarti harus ngapain. Misalnya pakai sarung tangan. Oh ya, ini nanti kalian siapkan sarung tangan ya. Terutama nanti kalau kerja, misalnya jadi kerja pakai kayu, pakai plat itu, atau misalnya saya nggak tahu nanti kalian kerja bangkunya praktikum apa cuman teori aja. Itu kalau nggak pakai sarung tangan kan ini apa namanya, tangannya bisa luka ya. Dulu udah pernah kejadian yang ada yang luka. Pokoknya intinya siapkan aja sarung tangan ya. Ini yang nggak usah mahal, yang murah itu juga nggak apa-apa. Sarung tangan kain, sarung tangan biasa ya. Kalau apa namanya, kalau pinjam sama temannya nggak apa-apa, tapi dicuci ya biar bersih. Jangan sampai kalian malah tuker-tukeran, malah kotor gitu kan. Dulu sebenarnya disiapkan sama lab ya, cuma karena lagi pandemi, jadi khawatir ya kalau pakai yang barang-barang gitu aja dari saya. Kemudian kalau setelah itu kalian cek APD ya. Oh ya, dulu pernah ada yang datang ke kampus nggak pakai baju safety ya, nggak pakai wear pack, nggak pakai celana jeans, itu kami suruh pulang karena bukannya apa-apa, itu kan ini kan masalah safety ya. Kalau masalah safety nggak ada toleransi yang nggak pakai sepatu safety pulang ya. Jadi harus pakai sepatu safety sama pakai baju safety ya, pakai baju wear pack ya. Terus kalian tetap pakai masker, nggak boleh kumpul-kumpul ya. Kalau misalnya mau makan silakan istirahat. Terus kalau yang terlambat itu ini ya, potong sesi ya. Misalnya harusnya berapa sesi, saya lupa. Dipotong 1 sesi dan kalian dapat hukuman dulu membersihkan lab. Bersihkan lab dulu, nanti kalau menurut pengajar, menurut dosen atau laborannya kalian sudah cukup, baru boleh ikut nyusul temennya praktikum ya. Ya, jadi kalau kalian lebih suka bersih-bersih lab, ya udah lambat aja gitu. Ya, jadi yang pertama itu masalah KK3 sama masalah kedisiplinan ya. Ini apa lagi ya? Itu saja ya dari saya yang saya ingat. Terus ini bukan saya nakut-nakutin ya, tapi pernah berapa kali juga kejadian tangan terluka, teman kesetrum ya. Pernah pada saat praktikum. Jadi tolong jangan bercanda. Terus itu tadi pakai APD ya, misalnya nggak harusnya pakai sarung tangan, itu nggak pakai sarung tangan, tangannya basah kayak gitu. Terus kalau ada yang kesetrum, matikan saklarnya ya, jangan temennya pegang yang temannya lagi kesetrum ya, nanti bisa dua-duanya kesetrum. Kalau ada yang inisial itu bisa dimatikan sumbernya gitu ya, misalnya matikan saklarnya atau tarik apa namanya, tarik ininya, bukan tarik orangnya, pokoknya matikan sumbernya aja, seperti itu ya. Itu pesan dari saya. Itu dulu Pak Ade, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin kita sepakati Bu, keterlambatannya itu berapa menit ya? Ini kemarin saya sama kelas yang lain, kan jadwal kuliah kita jam 7.50. Kemarin saya bulatkan jam 8. Nah, tapi keterlambatannya 10 menit, jadi maksimalnya 20 menit kan. Nah, kalau yang kelas ini gimana Bu? Silakan Bu, kalau ada masukan Bu. Silakan, saya tanya ke anak-anak, mau berapa menit? Tapi ya jangan setengah jam, berapa menit? Kita mulai itu 7.50 ya sebenarnya ya. Jadi keterlambatan itu dihitungnya dari 7.50 sebenarnya. Setuju nggak? Setuju 10 menit nggak? Ketua kelasnya siapa di sini? Izin Bu, beropsi Bu. Siapa? Tambahan 5 menit untuk lambat. Soalnya yang memperkirakan yang dari jauh Bu, misalnya yang dari Batu Haji atau dari mana yang sering terjadi macet. 15 menit kita maksudnya. Ya. Aja Bu. Mana Pak Ade? Ya. Boleh aja Bu. Ya kita sepakati aja dulu. Nanti kalau udah sepakat nanti harus konsisten ya.
Harus konsekuen sama yang kita sepakati gitu. Oke, berarti 8.15 ya. Yang lain gimana? Oke, Pak. Oke ya. Sepakat, Pak. Kenapa? Pak, setuju. Setuju ya. Setuju, Pak. Ya, kalau misalnya nanti ada halangan, misalnya sakit atau terlambat di jalan karena masalah macet atau mungkin bannya bocor atau yang lain, itu tolong dikabari ke kami ya. Karena kita ada grup, itu absennya ada sama saya sama Bu Mutia. Jadi jangan japri ya. Kalau japri nanti tenggelam, saya nggak tahu juga itu siapa ya. Dan belum tentu juga absennya sama saya kan gitu. Jadi tolong nanti ke grup kabari, misalnya ada halangan di jalan, terlambat sekian menit gitu. Atau sakit nggak bisa datang. Nah kalau sakit itu atau misalnya di luar kota ada urusan keluarga misalnya seperti itu ya. Nah itu selain ke dosen pengajar juga beritahu juga ke TU jurusan yang kelas pagi ya sama Bu Eka. Nah itu nanti untuk perhitungan SP. Udah tahu SP belum? Sudah, Pak. Ya, udah tahu berarti ya, surat peringatan. Nah, itu dihitung dari jumlah ketidakhadiran. Dosen cuma bisa merekap hadir atau tidak hadir. Keterangannya apa, itu cuma bisa diatur sama TU ya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya ada yang sakit nih, ya udah kami tetap buat nggak hadir ya. Nggak bisa saya buat kalau sakit tapi hadir nggak mungkin kan. Ketidakhadiran siswa. Nah ini halaman 18. Oke, jadi ketidakhadiran itu wajib diinformasikan ke TU. Nah, peraturannya juga ke wali akademik. Nah, silakan nanti dikonsultasikan juga ke walinya. Maksimal 1 minggu setelah ketidakhadiran. Misalnya kan sakit nih, nggak mungkin hari itu juga ngirim surat kan. Pasti nunggu waktu dulu. Nah, maksimal 1 minggu ditunggunya. Kalau sakit harus ada surat dokter. Nah, ini silakan ditanyakan aja lah ke TU ya. Nah, terus ini nanti saya share juga kalau belum buka pedoman pembelajarannya. Yang penting nanti ini ketidakhadirannya nanti di total dalam 1 semester itu berapa persen. Saudara nanti dapat SP berapa? SP2, SP1, SP2, SP3. Kalau SP1 itu ketidakhadiran tanpa izinnya 5%. Ya. Kalau SP3 itu konsekuensinya bisa dianggap mengundurkan diri. Berarti 40% ya kehadirannya seperti itu. Dan persentase kehadiran itu berpengaruh terhadap nilai akhir. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di komponen penilaian. Saya masukkan ke komponen sikap ya, penilaian sikap seperti itu. Mengenai ketidakhadiran atau keterlambatan ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita kembali ke penilaian tadi. Sekarang kita sepakati ya. Penilaiannya yang PBL dulu. Soalnya sebagian besar nanti akan ikut PBL. Itu kalau manajer proyek, itu saya nggak bisa ubah, udah sepakat 50% minimal. Tapi kalau mau diperbesar, boleh. Nah, yang lain gimana? Udah cukup nggak nih kira-kira? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Nah, untuk yang PBL ini khusus mata kuliah ini aja atau ada mata kuliah lain yang ikut jadi bahan nilainya, Pak? Misalnya Ya, kayak biasanya kalau PBL itu nanti nyangkut ke mata kuliah lain. Soalnya kalau PBL itu kan dia mengerjakannya beberapa minggu ya. Nah, itu kan biasanya nggak bisa ikut kuliah yang lain gitu. Jadi kuliah yang lain juga ngikut nilai PBL seperti itu. Dan sekarang ada kuliah apa aja tuh? Perencanaan dengan komputer juga kan ya? ada, Pak? Ada, Pak. Nah, ada pengetahuan material, ada perancangan kapal, ada bahasa Inggris teknik, ada matematika teknik. Nah, itu
kalau ikut PBL, penilaiannya bisa ambil dari situ juga. Soalnya kan nggak bisa full ikut kuliah kan. Seperti itu. Tapi kalau yang kuliah kita, itu komponen penilaiannya kita sepakati bersama. Nggak ada hubungannya sama PBL-nya kalau penilaian itu. Karena yang input nilainya tetap saya sama Bu Mutia gitu. Yang manajer proyeknya cuma ngasih komponen PBL-nya gitu. Ya kan? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, buat mahasiswa yang tidak PBL, misalnya nih ya, tidak semua terserap PBL, berarti kan sebagian ada yang kuliah biasa, tapi saya ragu sih, kemungkinan habis semua. Nah, misalnya nih, sebenarnya misalkan masih ada yang sisa. Kalau penilaiannya seperti ini gimana? Cukup nggak? Atau mau dikurangi UTS UAS-nya, dimasukin ke praktikum? Atau mau kurangi praktikumnya? Silakan. Oh ya Pak, mau bertanya Pak. Ya. Kalau untuk absen itu masuknya kemana Pak? Ke soft skill. Soft skill, Pak. Ya. Kehadiran kan? Yang lain kalau ada yang mau kasih pendapat silakan ya. Kita sama-sama di sini menyampaikan. Belum ada dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Justinus. Justinus kan? Untuk UTS sama UAS-nya 5%-5%-nya dipindahin ke praktikum aja, Pak, kalau bisa, Pak. Biar 50% aja, Pak. Boleh. Yang lain gimana? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Oh, ya. Iya, Pak. Sepakat, Pak. Bisa. Berarti harus benar-benar ya, jangan lambat, disuruh briefing benar. Berarti lebih banyak di praktikum ya? Oke. Praktikum ini penilaiannya apa aja ya? Biasanya seperti ini. Kalau praktikum itu ada logbooknya. Tetap ada logbooknya. Logbook itu catatan di hari itu ngerjain apa aja. Terus benda kerja. Produknya ya. Jadi setelah mengerjakan, nanti benda kerjanya itu akan dinilai masing-masing. Bisa benda kerjanya ini berupa pekerjaan kelompok, bisa pekerjaan individu, tergantung jenis pekerjaannya. Kalau kerja bangku biasanya individu, kalau kerja kayu dan kerja plat biasanya kelompok seperti itu. Tapi tetap dinilai juga ini ya proses pengerjaannya, karena setiap pekerjaan itu ada instrukturnya masing-masing. Terus laporan praktikum. Nah, laporan praktikum ini sebenarnya lanjutan dari logbook. Logbook itu kan bertahap ya. Minggu pertama praktikum itu ngepet aja, minggu kedua praktikum ngepet aja gitu ya. Terus dilengkapi dengan prosedurnya seperti apa, hasil produknya seperti apa dalam bentuk laporan. Seperti itu. Nah, itu masuk ke nilai praktikum ya. Oke, paling itu. Mengenai ini APD, saya mau ingatkan juga buat yang wanita ya, mahasiswi, kalau ada yang pakai kerudung, apalagi kalau kerudungnya panjang, itu tolong dimasukkan ke dalam baju. Ya memang saya tahu sebaiknya dikeluarkan ya, tapi ini untuk safety kita. Takutnya kalau kerudungnya agak besar, terus sambil kerjanya nunduk gitu ya, nunduk atau ke bawah gitu, nanti si kain kerudungnya itu bisa kena ke alat peralatan kan ya, terutama kalau peralatannya itu yang gerak mutar, misalnya kayak circular saw gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Atau gerinda gitu, kalau misalkan pakai gerinda itu masuk ke situ nanti nyangkut kerudungnya, nah itu kan bahaya sekali. Ini yang pakai kerudung tolong dimasukkan ke dalam baju. Bagi yang berkerudung, kerudungnya dimasukkan ke dalam baju. Nah, buat yang berambut panjang, baik laki-laki maupun perempuan, nah saya nggak larang laki-laki berambut panjang ya, tolong diikat.
Bagi yang berambut panjang, tolong rambutnya diikat. Ya, ini praktikum apapun lah ya. Apalagi kalau kita banyak menggunakan mesin, rambut itu kan bagian dari tubuh kita ya, tapi kan kita nggak bisa kontrol. Itu takutnya entah kena percikan-percikan api misalnya, atau mungkin masuk ke dalam mesin-mesin ya. Dan nanti kita juga ada pakai laser cutting, itu tolong diperhatikan juga keselamatan dari bajunya ya. Bajunya lengan panjang. Kalau bisa ada kacamata hitam sendiri, bawa boleh. Sebenarnya itu idealnya ada kacamata khusus, tapi kita belum punya. Nanti waktu praktikum kalau ada kacamata hitam dibawa aja. Terus apa lagi tadi ya? Mengenai Mungkin safety. yang rambut panjang itu diikat dan digulung ya Pak. Oh iya. Kalau di ekor kuda itu takut masih bisa nyangkut ya. Jadi digulung gitu aja ya, biar nggak kemana-mana rambutnya. Oke Bu. Ya, saya mengingatkan lagi safety shoes. Jangan lupa. Mungkin nanti takut terlambat kuliah, langsung pergi aja, lupa pakai safety. Nah, itu nggak boleh ikut ya, nggak boleh masuk lab. Kalau, iya Bu. Sorry, nggak apa-apa. Lanjut dulu. Silakan Bu, itu dulu Bu. Kalau ada yang mau sampaikan, kalau lupa. Enggak, itu tadi yang komponen penilaiannya Pak. Sorry Oh Pak. iya, silakan. Gimana Bu? Ini kan ada yang praktikum ya, komponen penilaiannya, logbook, benda kerja, laporan praktikum. Mungkin saya minta masukkan K3 sama kebersihan di situ ya Pak. Yap. Di depan Bu. Jadi nanti sebelum kalau sebelum tuh kalian lihat juga ya lingkungan sekitar dulu ya, kalau kira ada yang berbahaya, misalnya kalian ngelihat ada tumpahan oli atau ada air misalnya ya, licin, itu ya kalian bilang dulu, bersihkan dulu, jangan sampai nanti ada yang kepleset. Itu kan meskipun itu bukan kalian yang ngotorin, bukan kalian yang berbuat ya, tapi kalau ngeliat ada yang berbahaya wajib dilaporkan, dan nggak apa-apa kali yang bersihin, kita bersihin sama-sama daripada itu mencelakaan orang ya, baik diri kita maupun orang lain. Terus setiap selesai praktikum nanti berapa menit Pak? 15 menit apa setengah jam? Lupa saya. Nanti dikasih waktu untuk cleaning ya. Cleaningnya wajib sampai bersih banget, dan setiap cleaning itu nggak boleh ada prinsip itu kan bukan saya yang ngotorin nih. Misalnya misalnya ada grup dari kelas lain lah ya. Misalnya terbang sampahnya atau gimana, meskipun bukan Anda yang mengotori, itu wajib dibersihkan ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, pokoknya setelah kita bekerja di lab itu, kita tinggalkan sebersih mungkin. Ya, gitu ya. Kalau nggak pakai safety nggak boleh kuliah, dan tidak boleh bercanda atau bermain di saat praktikum di lab, karena bahaya. Terus tidak boleh makan dan minum di lab. Kenapa? Kita nggak tahu di lab itu bekas apa ya. Apalagi kalau labnya itu sering potong-potong logam, itu kan serbuk logamnya masih terbang kemana-mana kan. Jadi kalau nanti ada yang pakai peralatan-peralatan khusus, itu ada zat-zat tertentu, itu nggak 100% hilang. Nah, jangan makan minum di lab, takutnya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, efek jangka panjangnya kita nggak tahu, sebaiknya dihindari. Terus tidak boleh juga menggunakan handphone atau gawai aja sebutnya. Bahasa Indonesia yang bakunya gawai. Gadget itu gawai ya. Gawai itu bisa handphone, bisa tablet, bisa laptop, semacamnya ya. Di area hijau. Jadi kalau misalnya saudara ada telepon yang panggil atau ada kepentingan urgent, izin aja dulu keluar dari area hijau ke depan lab dulu kalau mau nelpon gitu ya. Nah, kecuali diizinkan untuk mengambil foto. Jadi kalau
untuk laporan, untuk keperluan laporan, pasti perlu ambil foto kan, atau keperluan logbook, mau melaporkan hari itu mengerjakan sampai mana, itu kan difoto. Nah itu izin dulu sama instrukturnya, ada di situ ya. Kita bagi 3 tempat, nanti masing-masing ada instrukturnya, izin dulu di situ. Kenapa saya tidak bolehkan menggunakan gawai di area hijau walaupun aman? Ini kebiasaan yang baik karena nanti di tempat bekerja juga seperti itu. Jadi kita kondisikan bagaimana semirip mungkin sama di lingkungan industri ya. Sama seperti itu peraturannya. Jadi kalau terbiasa dari sekarang main-main, nanti ke bawah atau waktu kerja, nah itu kan repot. Ini gitu dulu. Dari saya mungkin segitu. Bu Mutia ada lagi Bu pertambahan Bu? Cukup dulu kayaknya Pak. Ya, nanti saya share di grup aja insya Allah ya. Tadi katanya kurang jelas ya videonya ya. Jadi jangan alasan belum tahu gitu ya, karena sudah diterangkan dan sudah di-share, itu aja sih. Baik, berikutnya mungkin Pak Holil. Ada yang mau disampaikan Pak? Pokoknya masih ada nggak ya? Cukup Pak. Ya, Ada Pak? dari saya cuma itu aja Pak, namanya. Untuk K3-nya jangan sampai lupa. Nah, kalau bisa jadi kebiasaan apa ya? Jadi habit kalian lah ketika ke kampus. Pakai sepatu safety aja terus biar nggak lupa. Kalau untuk laser cutting ada APD khusus nggak Pak? Atau ada instruksi khusus nggak? Kalau laser cutting masker aja Pak sama kacamata bisa. Ya, Masker ya? Ya masker kacamata hitam ya, jangan yang bening ya. Karena kan itu laser ya. Jadinya nggak kelihatan tiba-tiba nanti matanya pegel aja, perih aja gitu. Di lab udah ada Pak? Di lab yang ada cuma welding aja Bu. Lab yang lain belum ada kacamata hitam. Kalau di Manuf sama W6 kacamatanya itu bening yang putih. Oh, jadi maksudnya mahasiswa ini perlu bawa sendiri atau nanti sudah disediakan oleh lab ya Pak? Iya, nanti untuk sementara pinjam ke lab sebelah dulu juga nggak apa-apa sih. Oh, oke Pak, baik Pak. Ya. Ya, jadi udah ada di lab ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Iya Bu. Kayak gitu ya PD-nya. Tapi kalau punya sendiri juga nggak apa-apa, bawa aja. Masker jangan pakai masker scuba ya. Tahu masker scuba kan? Yang tipis itu yang di pinggir jalan banyak itu. Nah, jangan yang itu. Minimal masker medis lah. Masker medis itu yang kayak gini nih. Nah, yang seperti ini. Minimal yang seperti ini. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya bawa aja yang lebih bagus gitu. Minimal seperti ini. Jangan masker scuba karena itu nggak bisa nutupin apa-apa gitu. Ya, kalau masker ini bisa mencegah kita terkena COVID dan juga melindungi kita dari partikulat berbahaya yang ada di lab. Sebelum kita tutup, ya Bu, silakan Bu. Ini ada yang belum vaksin nggak? Oh iya, yang vaksin gimana? Sudah vaksin semua? Baru vaksin 2 Bu. Udah Bu. Udah Bu. Udah berarti. Nah, kecuali yang misalnya belum ada alasan medis ya, bisa disampaikan ke kami. Memang vaksin itu tidak mencegah kita tidak terkena COVID ya, karena virus bagaimanapun kalau ada jalannya tetap bisa masuk ke dalam tubuh, tapi vaksin itu memperkecil efek keparahannya ya. Jadi misalnya kalau nggak vaksin mungkin bisa sampai masuk rumah sakit ya, ada efek ininya, tapi kalau sudah vaksin itu bisa jadi kalian tidak merasakan apa-apa atau merasakan cuma tapi kayak flu biasa itu seperti itu ya. Jadi kalau dibilang saya udah vaksin percuma tetap kena COVID, ya memang vaksin tidak mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau memang ibaratnya jendela dibuka pas ada lalat masuk ya jendelanya dibuka gitu kan, lalat tetap bisa masuk, tapi itu memperkecil efek negatifnya seperti itu. Ya terima kasih. Silakan Pak Ade kalau mau ditutup. Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin mengumumkan ini ya. Kita ada lomba nanti, National Welding Competition. Mungkin dari mahasiswa yang di sini, walaupun prodi kapal, mungkin ada yang pengalaman pernah mengelas. Kita ada perlombaan ini lomba tahunan, dan biasanya di akhir tahun. Ini juga masuk di PBL ya.
kalau misalnya ada yang berminat, nanti mengisi form itu nanti saya kasih linknya. Di namanya atau di semesternya beri keterangan prodi kapal ya. Karena ini terbuka untuk semua prodi kita. Walaupun prodi kapal itu diperbolehkan, tapi karena ini terbatas jumlahnya nanti kita seleksi. Nah, setelah seleksi nanti kita PBL-kan untuk persiapan. Nanti kalau udah persiapan baru ikut lombanya. Oke, seperti itu. Ya, demikian saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, perihal menggunakan masker, Pak. Apakah saat praktikum kami boleh menggunakan buff, Pak? Buff. Nah, Buff itu yang kain biasa gitu kan? Ya, oh ya, masker, yang ditutup gini. yang masker ini kan, masker motor itu kan, yang buff, yang kain. Sebo. Itu pelapis boleh, tapi kalau cuma itu aja nggak boleh ya. Misalkan udah pakai ini Iya, nih, Pak. pakai ini, baru pakai buff, ya boleh aja. Kan jadinya 2 lapis. Tapi kalau cuma itu aja nggak boleh ya, itu sama aja kayak masker scuba tuh. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, tolong isi absen. Ini saya kasih linknya. Saya kasih linknya. Tolong isi sekarang. Nanti kalau sudah selesai absen, saya tutup linknya. Jadi nggak bisa diisi lagi. Yang bisa mengisi link absen hanya yang ikut kuliah sekarang. Sambil nunggu teman yang isi, kalau ada yang mau didiskusikan lagi atau menyampaikan pendapat, boleh. Misalnya ada ide, mau bikin produk apa gitu, bisa nggak? Ya, bisa aja, silakan. Kan kita punya PBL ya. PBL itu kan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya nggak mesti proyek sih. Ada juga problem based learning sama product based learning. Ini karena kita banyaknya proyek, kita masukkan proyek. Itu sebenarnya pelengkap untuk praktikum. Kalau dulu ya, sebelum PBL itu kita praktikumnya nyoba-nyoba aja gitu. Ya mungkin ada yang jadi produk tapi tidak dilaporkan. Ada yang nyoba aja gitu. Kalau sekarang benar-benar proyek itu seperti di industri, ada perencanaannya, ada pelaksanaan, ada penilaian, sama seperti itu. Nah, kalau mahasiswa punya usulan, misalnya mau bikin apa ya, mau bikin pembersih jalan yang ditempel di motor, misalnya seperti itu, misalnya gitu. Nah, boleh diusulkan. Nanti kita cari. Nanti ini siapa yang bisa bikin desain, kan saudara juga belajar desain kan, nah, bisa dimanfaatkan di situ ininya, ilmunya. Jadi belajar desain, terus difabrikasi, nanti dipakai. Nah itu kan punya nilai plus ya sebagai pembelajaran kita. Jadi belajarnya sambil mengerjakan proyek. Kalau misalnya idenya kreatif, itu bisa ikut PKM ya. Kan saudara udah diumumkan ya program kreativitas mahasiswa. Itu kalau bagi yang mendapatkan beasiswa itu wajib ya, wajib bikin proposal PKM. Nah PKM itu kegiatan mahasiswa, jadi memang mahasiswa yang harus berinisiasi apa yang dikerjakan. Nah kalau bingung topiknya diambil dari mana, ambil aja dari PBL, misalnya mengerjakan apa ya, misalnya mengerjakan suatu produk kapal misalnya. Nah dari produk kapal itu aspek apa yang bisa diambil kreativitasnya, itu yang didiskusikan sama pembina atau pendamping PKM-nya. Itu nanti dilombakan secara nasional dan ada insentifnya, uangnya ya. Kalau untuk PKM 5 bidang itu 10 juta kalau nggak salah. 10 juta. Kalau yang PKM apa? Karya ilmiah itu insentif 3 juta. Tapi itu yang karya ilmiah itu betul-betul hadiah aja. Bukan anggaran belanja ya, tapi kalau yang 10 juta tadi yang 5 bidang itu anggaran belanja. Misalnya mau bikin kewirausahaan, saya mau jual produk miniatur kapal misalnya, boleh gitu. Kalau misalkan ada pasarnya dan ada mitra yang ingin bekerja sama, bisa pakai itu, nanti didanai dan bisa dilanjutkan. Ya bisa aja nanti saudara setelah lulus kuliah
melanjutkan usaha itu kan. Itu kan bisa jadi kelebihan gitu. Oke, itu dulu. Ini saya lihat absennya udah 32 orang. Saya cek dulu udah semua belum. Nanti kalau udah saya tutup saya nggak terima lagi ya. Adrian, Ratna, Goldisah, Arif, Hilal, Laila, Niko, Regita, Eli, Sahnan, Budi, Age, Haris, Eko, Justinus, Roji, Rahmat, Adika. Adika 2 kali. Oh enggak. Vita, Oksa, Adwin, Budi, Yoko, Ihsan, Daniel, Ferdi, Lutfi, Lutfi juga, Faza, Yoko lagi. Yoko 2 kali ngisinya. Radi, Harudin. Oke deh ya. Ya. Absennya di ini kan Pak, di learning kan Pak? Enggak, di chat Zoom barusan. Oh iya. Tapi nama saya nggak ada Pak di situ Pak. Udah isi belum? Bentar. Udah isi belum? Oh belum Pak, isi G form ya Pak? Ya, isi di form. Kan saya bilang tadi di chat Zoom, isi di formnya di situ. Makasih Pak. Ya, sama. Oke, gini itu ya. Kalau nggak ada, kuliahnya sampai sini dulu. Nanti diumumkan lebih lanjut. Ada yang di learning itu teori-teorinya silakan dibaca. Kita dibatasi tidak boleh ada ceramah lagi ya. Itu memang arahan dari Mas Menteri kita. Nggak boleh ada ceramah lagi. Jadi harus kolaboratif, mahasiswanya lebih aktif. Kalau ada ya permasalahan bisa didiskusikan dengan kita bersama. Jangan pasif nunggu dari kami ya. Itu udah saya Bu Mutia sama Bu Nurul Ulfa udah masihkan di learning, dipelajari teori-teorinya di situ, tentang K3 juga ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusi tentang kuliah, tentang peraturan lab, ada terlambat atau segala macam, itu kita ada grupnya ya. Saya buat grupnya di Telegram itu karena fiturnya lebih banyak dan biar nggak nyampur juga sama yang di WhatsApp ya. Tolong jangan japri-japri ya. Jangan direct message, jangan DM ya. Karena kalau DM itu saya kadang tenggelam ke bawah, lupa. Terus kalau misalkan nanya, ada yang nanya, teman yang lain juga nanya hal yang sama kan jadi yang ngulang ya. Saya nggak mau ngulang-ngulang, kalau pertanyaan cukup sekali, nanti yang lain tolong dibaca temannya itu nanya apa, barangkali juga ada menemukan masalah yang sama. Itu ya, jangan diulang-ulang, karena itu menghabiskan waktu aja, menghabiskan energi. Oke, demikian. Kalau gitu, saya akhiri perkuliahan kita sampai di sini. Saya matikan dulu ininya. Oke, saya tutup ya. Perkuliahannya kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan minggu depan kita udah bisa praktikum di lab. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat bisa mengerjakan hal-hal kewajiban kita dan lancar sampai akhir. Demikian, terima kasih Bu Mutia dan Pak Khalil. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.